obrolkan. Ini mumpung kita mungkin ini kan salah satu cara untuk biar kita terhibur itu seperti ini, dengan cara berkumpul dengan orang-orang yang sama gitu ya, kan sama-sama menderita diabetes, jadi tidak merasa sendiri gitu ya, nggak merasa berjuang sendiri, nggak merasa kok cuma aku yang sakit seperti ini gitu, buatan deh. Jadi supaya kita ada penghiburan gitu, jadi kita berkumpul sama-sama. Ada lagi ibu yang ditanyakan? Tampon? Oh, kita coba praktek lagi aja ya Bu ya. Pernafasan dalam tadi kita coba praktek lagi ya, supaya nanti di rumah kita bisa lancar gitu ya prakteknya. Oke, kita coba tangan kanannya di dada, tangan kirinya di perut ya. Ibu. Oke, monggo ikuti ya, tangan kanan di dada, tangan kirinya di perut, terus kita duduknya yang santai, yang rileks ya. Kita tarik nafas 4 detik dari hidung, ditahan 4 detik, 2, 3, 4, dikeluarkan lewat mulut 4 detik pelan-pelan, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Diulangi lagi 3 kali, ayo Bu, ditarik nafas 4 detik dari mulut, dari hidung, 1, 2, 3, 4, ditahan 4 detik, dikeluarkan lagi 4 detik, ditahan ya. Istirahat, sudah. Seperti itu. Ada yang ditanyakan Ibu? Sudah tahu ya caranya ya. Nanti seperti itu diulangi berkali-kali sampai Ibu merasa lebih tenang gitu. Kalau merasa merungsung nopo, susah tidur kayak Ibu tadi ya. Ada lagi yang punya keluhan lain Bu? Susah tidur, apalagi biasanya? Susah tidur. Oke, coba kita waktu siang hari, pagi hari gitu coba kita aktivitas fisiknya ya Bu ya. Kalau misalnya Ibu pembuatan jalan jauh lama, kita di rumah aja peraganan itu ya supaya badan kita lentur aja gitu ya, buatan kaku-kaku. Di sini ada yang tadi sudah cek tensi ya, Sapa? Ada yang tensinya inggil? Tensinya beda Bu? 191. Sebelumnya sudah berubah tensi? Sudah. Sampai menunjuk obat tensi? Sudah. Sampai menunjuk obat tensi, sampai menunjuk obat ya. Nah, kalau belum turun, ya seperti yang saya jelaskan tadi, ya Bu, mungkin nopo Ibu ada kecemasan, ada takut, jadi meningkatkan stres. Terus kan kalau stres, kalau kita merasa stres, nanti meningkatkan tekanan darah juga ya Bu, Ibu ya. Jadi diusahakan nanti di rumah dipraktekkan yang saya jelaskan tadi ya. Tarik nafas, pokoknya sambil dipikirkan yang baik-baik aja, disyukuri apa yang bisa disyukuri. Ibu di rumah sehat sama anak cucu? Nanti sambil main sama anak cucu gitu ya Bu ya, supaya terhibur gitu. Nanti semoga di bulan depan kalau cek tensi lagi sudah bisa menangge paling enggak ya, selain obatnya harus teratur. Ada juga Bu yang hipertensi juga, ada yang double diabetes sama hipertensi, ada juga Bu. Ibu
tadi berkaitan ya Bu ya. Jadi kalau stres nanti otomatis yang keluar kan hormon kortisol, nanti bisa ujung-ujungnya bisa menyebabkan produksi gula darahnya tinggi ya. Jadi gula darah yang dilepaskan di tubuh itu lebih tinggi. Jadi setiap dicek, wah masih tinggi lagi gitu. Jadi selain banyak faktor ya untuk mengendalikan diabetes itu ya. Yang pertama kan pola makan, terus obatnya pripun, sama stres tadi ya, pengendalian stres pikiran tadi. Mungkin setelah ini dicoba kayak gitu tadi ya Bu ya. Anak sekarang itu belum bisa memikirkan keluar. Kadang-kadang bilang gini, ibu rasa mikir apa-apa, pasti dipikir. Kadang-kadang cucu sudah lulus sekolah, belum dapat pekerjaan, sudah memikir itu jangan memikir banyak-banyak. Dia nggak bisa kok punya anak, punya cucu. Tapi cucunya sudah lulus, kok belum dapat pekerjaan. Nggak mikir tuh gimana ya Bu ya. Soalnya anak sekarang belum mengalami tua ya. Mungkin belum tahu ya Bu Kadang-kadang ya. saya juga menjawab itu belum mengalami tua ya. Saya bilang gitu. Karena kan kalau sudah tua pasti sudah pernah muda ya Bu ya. Kalau yang muda kan belum tahu rasanya oh itu seperti apa ya kan. Memang ya seperti itu ya Bu ya. Jadi kadang jadi merasa oh lah kan suruh ampun pikir tapi kan nggak semudah itu ya Bu ya, nggak sesimpel itu. Kalau misalnya semudah itu ya pengennya ya nggak mikir apa-apa ya Bu ya, happy aja ya. Tapi kan nggak bisa ya kita seperti tadi ya yang saya sampaikan, kita itu nggak mungkin hidup itu bahagia-bahagia terus, tenang-tenang terus gitu ya Bu ya. Pasti ada masanya kita stres, kepikiran gitu. Ya, tapi yang penting Ibu kan bagaimana cara mengelolanya supaya enggak stresnya itu enggak terus-terusan gitu ya. Karena harus ingat juga sudah 1 tahun belum dapat pekerjaan, saya mikir ya sudah saya serahkan kepada Allah. Sudah berusaha. Betul sekali Bu. Jadi mau kita pikirkan atau kita nggak pikirkan, kalau memang seperti itu ya akan seperti itu kan ya Bu ya. Jadi nak niki coba dikembalikan seperti itu aja ya. Jadi mau saya mikir atau saya nggak mikir tuh hidup akan seperti itu gitu. Jadi kan mendingan diunggah di dunia atau diunggah di dunia saja. Mana itu oke makan tapi iya yang rugi kan Ibu sendiri ya. Nanti seperti itu namanya rezeki itu kan sudah ada yang ngatur Ibu ya. Lagi-lagi saya mungkin cuma bisa ngomong seperti itu, memang saya belum jalani, tapi kan kalau katanya seperti itu ya. Jadi rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi ya kita berdoa dan berusaha, cuma bisa gitu ya Bu ya. Jadi kalaupun kita mikir ya seperti itu, kita nggak mikir ya seperti itu. Ya sudah mau bagaimana lagi. Agak relax, iman dan takwa. Ya Bu ya, mendekatkan diri sama yang kuasa gitu ya, mungkin yang bisa membantu. Kalau mungkin pas ibu-ibu malam tiba-tiba kebangun, mungkin kalau tadi susah tidur, nah itu mungkin juga Allah memberikan kesempatan untuk beribadah di waktu yang tenang, di waktu yang iya.
ya apalagi ya Bu ya yang bisa dilakukan selain berdoa dan berusaha. Nanti kan pasti ada jalannya, meskipun nggak sekarang, meskipun nggak seperti yang kita inginkan, tapi kan nanti insya Allah sudah ada jalannya sendiri. Jadi Ibu-ibu seperti itu ya. Kalau misalnya ada masalah di rumah, kembali lagi ya sudah ya, mau dipikirkan, mau nggak dipikirkan, tetap seperti itu juga. Mungkin yang penting dijalani gitu aja. Nanti kan lama-lama juga terurai sendiri ya Bu ya, lama-lama juga bisa teratasi gitu. Yang penting kita nggak putus doa dan usaha gitu deh. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada lagi Bu, keluhannya biasanya apa? Selain susah tidur. Kalau dulu merasa ini enggak yang malam-malam sering kalau susah tidur itu dilepas, pikirannya dilepas, itu susah tidur. Saya itu kalau jalan lama itu punggungnya sakit, lindu, dan sakit saya sembuh. sudah pernah cek yang lain tuh selain gula apa kolesterolnya, asam urat, katanya bermasalah, tambah bagus. Nah ini karena usia juga ya Bu ya. Jadi semakin kita sepuh, terutama yang wanita ini potensi untuk tulangnya semakin rapuh itu semakin tinggi ya Bu ya, karena memang usia biasanya ya. Kalau memang sudah cek semuanya normal tapi kok ya masih sakit gitu ya. Yang pertama tadi peregangan ya Bu ya, mungkin yang bisa kita lakukan ya.